Saya ulangi lagi bahwa financial planning dan forecast di sini kita akan fokus pada penyusunan proforma laporan posisi keuangan. Jadi perusahaan itu kalau kita melihat dari tujuannya bahwa plan atau rencana di sini akan digunakan perusahaan sebagai guidance. Bagaimana perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Bagaimana perusahaan akan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana perusahaan akan membiayai semua aktivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut. Ini akan masuk ke dalam plan. Plan ya. Plan di sini kan kalau kita melihat bahwa hampir setiap tahun ya, perusahaan itu akan membuat rencana. Bahkan apabila perusahaan ingin melakukan penerbitan saham, kemudian melakukan pinjaman, pasti membuat rencana, baik rencana keuangan termasuk membuat proforma laporan keuangan itu akan menjadi syarat supaya perusahaan itu bisa melakukan pinjaman, atau syarat kalau misalnya perusahaan itu ingin menerbitkan saham atau menerbitkan debt di pasar modal. Planning ada yang sifatnya finansial, ada yang non-finansial. Jadi kita akan fokus di financial planning di sini. Rencana keuangan, ini tujuannya adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan ini rencana mengenai bagaimana perusahaan akan mendapatkan akan dan berapa pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan tadi. Apakah perusahaan itu akan melakukan pinjaman, menerbitkan debt, atau menerbitkan equity? Di sinilah tujuan dari financial plan di sini. Selain itu, dalam melakukan financial plan di sini, maka akan banyak pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh manajemen. Bagaimana kalau misalnya nanti ada ketidakpastian di masa depan mengenai respon to uncertain future. Maka oleh karena itu, financial planning itu biasanya akan ada beberapa skenario. Jadi kalau misalnya ternyata skenario pertama itu nggak pas, maka akan muncul skenario yang berikutnya. Ini sesuai dengan materi bagaimana perusahaan itu akan membuat atau mengelola resikonya. Apakah bisa menggunakan skenario analisis, menggunakan sensitivity, dan macam-macam. Bahkan nanti dalam melakukan resiko atau mengelola resiko dari eksternal, perusahaan bisa melakukan hedging, bisa melakukan asuransi ya, ngikutin insurance ya. Itu menjadi beberapa cara bagaimana perusahaan dia bisa mengelola resiko. Jadi financial planning itu sangat penting karena dia akan menopang bagaimana perusahaan itu akan berjalan ke depannya. Perusahaan ingin membeli aset, butuh pembiayaan. Itu yang akan dipikirkan. Kenapa? Karena pada saat kita fokus kita adalah generate income itu yang dibutuhkan adalah aset. Jadi kalau misalnya Anda masih ingat pelajaran prinsipal apa yang dimaksud dengan aset ya, dia kan tujuannya digunakan untuk meningkatkan future economic benefit. Salah satunya adalah generate income. Kenapa? Kalau kita melihat dari definisi income, itu kan meningkatnya aset atau berkurangnya hutang. Jadi di sini, generate income di sini, tujuannya kalau nggak dia meningkatkan aset, akan mengurangi hutang. Kalau dia digunakan untuk generate income, generate revenue, ya, operating activities, ya, maka aset di sini perlu diadakan oleh perusahaan. Bagaimana cara mengadakan di sini? Bahwa untuk
melakukan pembelian aset ya, akan perlu pembiayaan. Perlu pembiayaan. Ini akan menjadi fokus kita terkait dengan financing needs atau kebutuhan pembiayaan dalam mencapai target income tertentu atau target revenue tertentu. Jadi, financial forecast yang kita pelajari hari ini ya, akan fokus pada berapa financing needs yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, untuk mencapai target revenue. Untuk mencapai target penjualan X akan dibutuhkan aset Y. Untuk mencapai aset Y, kita butuh pendanaan berapa? Inilah maksud dari financial forecast yang akan kita belajar hari ini. Jadi kita menggabungkan dari operating activities, operating decision, kemudian kita juga masuk ke capital budget decision, yaitu bagaimana kita bisa mengadakan aset di sini. Kemudian terakhir kita masuk ke dalam financing decision. Jenis pembiayaan apa yang pas, ya, jenis pembiayaan apa yang pas yang digunakan untuk mengadakan aset tersebut. Jadi financial forecast, ya, financial planning itu akan mencakup ketiga pokok dari decision dalam finance. Working capital, capital atau investing decision, kemudian yang terakhir adalah financing decision. Kembali lagi, bahwa dalam mengadakan aset, dia butuh financing. Jenis financing yang cocok, ini akan kembali ke materi capital structure. Ya, bahwa pilihan perusahaan untuk melakukan pembiayaan pada aset tersebut itu akan sangat tergantung bagaimana perusahaan memilih yang akan dapat meningkatkan shareholder wealth-nya. Misalnya dapat meningkatkan EPS. Jadi sangat fokus pada maksimalisasi wealth, maksimalisasi EPS, sehingga nanti kita bisa mengecek menggunakan EPS EBIT indifference point yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sangat terkait. Jadi financial forecast, walaupun kita melakukan forecast, tapi dalam forecast kita akan butuh decision yang sudah kita pelajari. Operating atau working capital, kemudian capital budgeting, kemudian financing decision yang akan mempengaruhi capital structure-nya. Ada tiga tipe planning, ya, perencanaan. Kalau kita melihat dari bukunya Titman itu ada strategic, kemudian ada long term financial plan, dan yang terakhir adalah yang short term financial plan. Kalau strategik, ya, strategik ini dalam apa ya, kerangka umum. Dia kerangka umum bagaimana perusahaan akan membuat keputusan-keputusan baik investing, financing, working capital untuk masa depan, kemudian apa yang harus dilakukan, batasannya apa. Jadi ini strategic plan di sini biasanya adalah arahan umum atau kebijakan umum mengenai apa yang akan dilakukan, target apa yang dilakukan, kemudian bagaimana untuk mencapai target tersebut. Ya. Inilah strategic plan. Sedangkan long term financial plan, jadi di sini kita sudah masuk ke rencana keuangan yang jangka panjang, maka perusahaan di sini akan membuat perencanaan, ya, perencanaan keuangan yang meliputi jangka waktu 3-5 tahun. Ya, atau
Kalau saya boleh bilang, yang lebih dari 1 tahun. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Perencanaan keuangan jangka panjang di sini akan mencakup tadi bagaimana proyeksi keuangan untuk mencapai atau mendukung strategic plan tadi. Biasanya akan dibentuk dalam laporan keuangan. Bisa laporan profit dan loss ya, P&L statement, atau financial position statement. Kalau strategik itu kan fokus pada qualitative information di sini. Sedangkan kalau long-term financial plan ya, dia baik kuantitatif maupun kualitatif, dan dia cenderung karena dia finansial, dia akan fokus pada kuantitatifnya. Kualitatifnya itu akan fokus pada bagaimana perusahaan itu akan menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat financial plan tadi. Sedangkan yang short term ini financial plan yang mencakup 1 tahun, ya, hanya mencakup 1 tahun akuntansi, misalnya, atau 1 tahun periode akuntansi. Isi dari short term itu biasanya bagaimana perusahaan itu akan mendetailkan atau merinci setiap akun-akun yang menyusun laporan keuangan. Misalnya cash budget, dia akan memberikan detail anggaran perusahaan terkait dengan cash inflow maupun cash outflow-nya. Dia akan berhubungan dengan inventory, account payable, receivable, dan sebagainya. Ini terkait dengan cash budget. Short term biasanya akan lebih dirinci, itu tadi bisa dalam bulanan, bisa dalam mingguan. Intinya adalah dalam periode yang lebih kecil. Jadi kalau pas Anda belajar cash budget ya, di cost accounting Anda kan akan belajar cash budget, maka Anda akan menyusun bisa per bulan Januari sampai bulan Desember, kemudian nanti Anda akan bikin cash inflow yang berasal dari penjualan, cash outflow yang berasal dari pembelian barang, karena nanti kalau yang pakai kredit kan akan ada berbagai term, kan bisa 2/10 N 60, berarti nanti sampai dengan bulan kedua, itu nanti kan ada semuanya. Akan menggunakan cara apa, apakah akan menggunakan tren per bulan dan sebagainya. Itu diajarkan di cost accounting untuk yang cash budget. Dan dalam materi kali ini, kita akan fokus pada long-term financial plan. Yang nomor 2, kita fokus di nomor 2 di sini. Yaitu bagaimana kita akan menyusun forecast laporan keuangan dalam hal menyusun long-term financial plan. Ambil sini pertanyaan dulu.
Belum, Pak. Oke, selanjutnya lagi. Di long term financial plan, kita akan fokus menyusun laporan atau proforma laporan keuangan. Dan fokus kita adalah menyusun laporan posisi keuangan. Ada 3 langkah. 3 langkah dalam membuat financial plan. Dalam membuat financial plan, yang pertama adalah forecast revenue. Yang kedua adalah nanti kita menyusun proforma laporan keuangan. Yang ketiga nanti kita melakukan estimate financing need. Kita melakukan 3 langkah di sini karena kita akan coba membuat proforma menggunakan percentage of sales method. Sebelum saya lanjutkan ke percent of sales method, sebenarnya bahwa dalam melakukan forecast atau melakukan proforma laporan keuangan itu ada berbagai macam metode. Ada yang tadi ada percentage of sales, kemudian ada yang menggunakan trend, ada yang menggunakan kompleks analisis, dan lain-lain. Nanti pas Anda masuk ke pelajaran ALK, analis laporan keuangan, nanti juga akan menyusun proforma laporan keuangan, namun menggunakan cara yang berbeda. Jadi, hari ini kita akan fokus pada percentage of sales. Untuk yang lain, nanti kita akan bahas di materi ALK, analisis laporan keuangan di semester 5. Nanti kalau misalnya Anda sudah di tingkat 3, ada kemungkinan nanti ketemu lagi dengan saya di ALK atau di AKL. Tapi untuk materi forecast itu adanya di ALK. Kita akan fokus ke percentage of sales sekarang. Di percentage of sales, ini merupakan cara yang paling simpel. Jadi, percentage of sales di sini, dia memiliki keunggulan, dia simpel. Dia sederhana. Kemudian, selain sederhana, percentage of sales di sini, ini konsisten dengan matching konsepnya. Yaitu, bahwa pada saat revenue itu naik, maka expense itu juga akan naik. Kemudian juga pada saat revenue itu turun, maka expense itu akan turun. Kenapa? Karena di matching konsep bahwa untuk menghasilkan revenue, dia akan langsung terkait dengan expense. Akan ada expense yang terjadi. Artinya, dalam melakukan proforma di percent of sales, maka nanti apa yang akan mempengaruhi revenue itu akan berubah akun-akunnya. Jadi di sini berarti nanti konsistensi artinya maksudnya adalah bahwa yang akun yang mempengaruhi revenue
akan berubah. Sedangkan yang tidak, asumsinya tetap. Oke. Kemudian di percentage of sale ada keunggulannya, yaitu bahwa di metode ini perusahaan bisa melakukan estimasi kebutuhan pembiayaan atau financing needs-nya. Inilah beberapa kelebihan dari percentage of sales. Jadi sekarang kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan revenue forecast. Revenue forecast. Di revenue forecast, kita sudah belajar mengenai arithmetic return, geometric return, kemudian menghitung growth perusahaan. Itu akan menjadi salah satu cara bagaimana kita melakukan revenue forecast. Oke, secara umum, revenue forecast itu bisa dicari menggunakan trend. Itu menggunakan historical trend ya, untuk menghitung berapa kenaikan atau forecast tahun depan sales-nya. Misalnya tren tahun sebelumnya itu adalah 5%, maka tahun depan dia akan naik 5%. Semakin banyak tahun yang bisa kita gunakan sebagai analisis trennya, maka akan semakin bagus bagaimana perusahaan itu akan melakukan forecast terkait revenue-nya. Misalnya, kita ingin melakukan forecast sales, yaitu diketahui, misalnya kita ingin forecast sales 2019. Kemudian datanya diketahui 2018, 2017, 2016, 2015. Kemudian diketahui di sini growth-nya 2014 ke 15 dia naik 40%. 2016 dia naik 30%. 2017 ternyata dia turun 15%. 2018 dia naik lagi sekitar 25%. Kalau misalnya kita ingin mencari berapa forecast 2019, kita menggunakan tren. Apabila kita fokus pada 1 tahun saja di 2019, maka kita akan short term view ya, kita melihat dari sisi jangka pendek. Pada saat kita melihat dari sisi jangka pendek, maka kita akan menggunakan arithmetic return. Kita jumlah 25 kurangi 15, 10, tambah 30, 40, 80. 80% dibagi 4. 20%. Ini kayaknya seperti ini. Namun kalau kita lihat ada anomali terkait dengan 2017, yaitu saat tahun-tahun yang lain itu adalah positif, tiba-tiba dia turun. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat secara detail, kita akan melihat apa yang menyebabkan penurunan yang negatif tadi. Apakah bisa kita ignore? Atau kita hilangkan tahun 2017. Misalnya 2015, 16, 18 itu kondisi normal, dan 2017 ternyata dia menjadi kondisi abnormal. Misalnya perusahaan memang sengaja menghentikan beberapa perusahaan, beberapa kantor cabangnya atau pabriknya ditutup untuk sementara, yang menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi abnormal yang dikarenakan kondisi-kondisi tadi, maka ini bisa kita ignore.
Jadi waktu kita menghitung pertumbuhan untuk sales-nya tahun berikutnya, maka kita bisa menghitungnya 25% tambah 30% tambah 40%. 90% dibagi dengan 30%. Ini akan menjadi normal. Jadi kalau kita ingin melihat, kalau misalnya tidak diketahui kenapa seperti itu, yang tahu kan misalnya kan orang dalam ya, kenapa dia bisa seperti itu, maka kita tidak bisa melakukan ignore. Tapi kalau kita bisa sampai melihat secara detail bahwa terjadi abnormal return di tahun 2017, maka kita bisa melakukan penghapusan tahun 2017 untuk menghitung berapa growth-nya. Ini terkait dengan tren. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa, jadi tren di sini tadi ya, kita bisa melihat dari sisi aritmatik, kita juga bisa melihat dari sisi geometrik. Kalau aritmatik, kita ingin melihat berapa penjualan tahun depan. Namun kalau kita ingin ditanya berapa penjualan 5 tahun berikutnya, kita akan mencari secara geometrik. Jadi kita ingat perbedaan aritmatik dan geometrik lagi. Dan kita lanjutkan lagi sekarang. Yang kedua adalah menggunakan growth perusahaan. Bahwa untuk melakukan forecast, ya asumsinya adalah pada saat perusahaan itu tumbuh, maka pada saat revenue itu tumbuh, maka perusahaan juga ikut tumbuh. Itu adalah asumsinya. Dan karena itu, kenapa pada saat kita melakukan forecast revenue, kita juga bisa menggunakan growth perusahaan. Yaitu G sama dengan B dikalikan ROE. Ya, B adalah beta retention, net income kurangi dividen dibagi dengan net income, ya, atau net income atau 1 dikurangi dividen payout rasionya. Itu adalah beta retention. Jadi kalau masih ingat bahwa B di sini adalah net income dikurangi dividen dibagi dengan net income, atau 1 dikurangi dividen payout rasio. Inilah B-nya. Semakin besar dividen yang dibagi, maka semakin kecil pertumbuhan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh pada revenue-nya. Kenapa? Pada saat perusahaan itu memiliki modal yang besar, ya, maka ada kemungkinan modal tersebut akan digunakan untuk membeli aset yang nantinya akan menghasilkan revenue. Jadi tadi kaitannya adalah semakin besar dana yang disimpan oleh perusahaan, maka ada kesempatan perusahaan untuk tumbuh, untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli aset dalam menghasilkan revenue. Oleh karena itu tadi kenapa kita bisa melakukan forecast revenue dengan menggunakan growth perusahaan. Kemudian yang C, ya ini kompleks analisis, yaitu kita akan menentukan beberapa variabel yang mempengaruhi perusahaan. Misalnya, kita bisa melihat dari kebijakan perusahaan seperti apa, kemudian dari sisi kompetitornya, kemudian dari sisi raw materialnya, kemudian dari sisi ekonomi nasionalnya atau perdagangan internasional, itu akan mempengaruhi bagaimana revenue itu akan dilakukan forecast. Jadi kalau Anda melihat kenapa Huawei di India dia tiba-tiba melakukan revisi pendapatan, misalnya tadi dia dipengaruhi karena ada politik isu. Kemudian kenapa Samsung dan Apple dia menurunkan proyeksi pendapatannya karena ada COVID, itu adalah salah satu beberapa faktor yang akan mempengaruhi terkait dengan revenue, proyeksi revenue perusahaan. Ini kalau kita menggunakan yang C. Jadi kalau kita menggunakan yang C, itu biasanya kita akan menggunakan complexity analysis. Misalnya,
Anda akan membuat beberapa variabel apa yang mempengaruhi, Anda analisis, kemudian Anda bisa lakukan regresi untuk menentukan sebenarnya berapa dan apa saja variabel yang akan secara signifikan itu mempengaruhi revenue. Itu Anda bisa lakukan menggunakan regresi. Ini contoh dari yang C. Namun dalam kuliah kali ini, kemudian yang akan diujikan, kita paling kalau nggak menggunakan tren, ya menggunakan growth perusahaan, atau menggunakan keputusan manajemen. Manajemen ingin memperkirakan berapa persen, dan kita ya tinggal ngikutin dari manajemen saja. Tapi kalau kita yang secara profesional, kita bisa menggunakan tren, growth perusahaan, kita menggunakan kompleks analisis. Ini kompleks analisis. Misalnya diketahui seperti ini. Contohnya, perusahaan sedang memperkirakan revenue 2021. Dalam 4 tahun terakhir, revenue tumbuh misalnya 10%. Kemudian sales 2020 itu adalah 100.000. Dan perusahaan menghitung net income-nya 2020 itu sebesar 20.000. Dan apalagi ya? Dan dividen yang dibagi itu sebesar 12.000. Total equity 2020 itu sebesar 80.000. Yang pertama, apabila menggunakan tren, berapa revenue 2021? Kemudian apabila menggunakan growth perusahaan, berapa revenue 2021? Kalau kita menggunakan yang pertama, sudah diketahui bahwa trennya itu 10%. Berarti di revenue 2021 berarti adalah revenue 2020 dikalikan 1 plus G. Berarti 100.000 dikalikan 1 tambah 10%. Itu 110.000. Kalau kita menggunakan growth-nya, kita akan bisa menghitung bahwa ROE, ya, net income dibagi dengan total equity, net income-nya 20.000 dibagi dengan 80.000. Seperempat ya, 25%. Kemudian dividen payout ratio-nya adalah 12.000 dibagi dengan 20.000. Sebentar, 12 bagi 20 dikalikan 5, 60% ya. 60%, artinya beta retention-nya adalah 1 min 60%, 40%. Sehingga G-nya adalah B dikalikan ROE. Yaitu B-nya tadi adalah 40% dikalikan ROE-nya adalah
25%. 0,4 dikalikan 25. 10%. Sama ya. Sehingga R2021 adalah R2020 dikalikan 1 tambah G. Itu 100.000 dikalikan 1 ditambah 10%. Ketemunya 110.000. Ini adalah bagaimana kita bisa melakukan forecast revenue dengan menggunakan tren dan menggunakan growth perusahaan. Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi sekarang. Setelah kita bisa melakukan forecast, sekarang kita akan menyiapkan pro forma laporan keuangan. Membuat pro forma laporan keuangan menggunakan percentage of sales. Asumsi yang digunakan dalam percentage of sales, ya, asumsinya, apabila tidak dinyatakan berbeda, asumsinya, bahwa profit margin tetap, apabila dinyatakan tidak berbeda ya. Kemudian yang kedua, ada dividen payout ratio-nya juga tetap. Secara umum, bahwa asumsi yang dipakai apabila tidak dinyatakan berbeda, maka kebijakan investasi operasi perusahaan itu adalah tetap. Maka profit margin-nya tetap, dividen payout ratio-nya juga tetap. Artinya, kita bisa menggunakan tahun yang sebelumnya. Artinya tahun sebelumnya tadi seperti di sini, ya, dividen payout ratio-nya 60%, kemudian profit margin-nya kalau kita hitung tadi, profitnya 20.000, sales-nya adalah 100.000, maka 20.000 dibagi 100.000, 20%. Ini profit margin-nya. Asumsinya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Langkah ya, dengan dasar laporan keuangan terakhir, yang pertama kali adalah tentukan revenue forecast. Ya. Tadi sudah melalui langkah pertama. Kemudian yang kedua, hitung persentase aset terhadap sales. Hitung persentase masing-masing aset ya, masing-masing aset terhadap sales. Kemudian yang kedua, hitung persentase masing-masing akun non-interest bearing debt atau spontaneous financing terhadap sales-nya. Yang nomor 4 ya, maaf. Kemudian hitung forecast akun aset dan non-interest bearing debt dengan cara mengalihkan persentase dikalikan dengan forecast sales-nya. Yang kelima, interest bearing debt tetap. Artinya sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keenam,
Untuk stok tetap. Maksudnya tidak ada perubahan saham. Yang 7, forecast RE, ya, forecast return earning dihitung dengan RE tahun sebelumnya ditambah forecast net income menggunakan profit margin yang tetap, ya, apabila tidak dinyatakan berbeda, dikurangkan dengan forecast dividen. Yang terakhir, hitung nilai DFN atau AFN dari selisih aset dikurangi liabilitas plus equity. Inilah langkah-langkah dalam menyusun laporan pro forma financial position menggunakan percentage of sales. Saya akan jelaskan satu-satu dulu. Yang nomor 1, oke. Nomor 2, seperti ini. Jadi kalau kita melihat ini ada aset, ini ada liabilitas plus ekuitas, ya. Kemudian di sini semua aset, ya, dari cash sampai dengan non current asset. Dan di sini ada misalnya account payable, kemudian ada accrued expense, kemudian ada bond, kemudian ada common stock, ada return earning. Account payable, accrued expense, ini kita sering sebut dengan non-interest bearing debt. Atau juga disebut dengan spontaneous liability. Atau spontaneous financing. Samanya ya, spontaneous liability dan spontaneous financing. Sekarang, di aset, ya, di aset nanti, semua akun-akunnya akan kita hitung persentasenya. Kenapa? Karena aset, dia akan mempengaruhi income. Karena tadi di awal saya sebutkan bahwa tujuan dari aset itu adalah untuk menghasilkan income. Oleh karena itu, pada saat revenue naik, aset juga akan naik. Atau pada saat aset naik, maka diharapkan revenue juga akan naik. Pada saat menghasilkan revenue, maka akan timbullah beban-beban tadi. Beban yang tidak akan atau belum terbayar itu akan menjadi accrued. Kalau kita beli inventory, belum terbayar akan jadi account payable. Kalau kita menjual dapat pembayaran di awal, akan ketemu unearned revenue. Ya. Ini yang kita sebut dengan non-interest bearing debt. Non-interest bearing debt atau spontaneous liability di sini, atau secara spontan, kewajiban spontan itu karena dia spontan berubah karena ada perubahan dari revenue. Pada saat revenue naik, maka kewajiban tadi atau beban tadi dia akan muncul. Karena itu, selain aset yang kita hitung persentasenya terhadap sales, juga spontaneous liability juga kita akan hitung persentasenya. Karena dia berubah karena revenue juga berubah. Jadi, kalau saya kasih warna merah, yang berubah itu adalah yang ini saja. Ini yang berubah. Sedangkan yang bond common stock, ya, ini asumsinya adalah tetap. Sedangkan khusus yang RE di sini, ini kita hitung tadi menggunakan RE ditambah forecast net income dikurangi dengan forecast dividen. Nanti selisihnya akan kita hitung sebagai discretionary funds atau additional funds. Ini sudah kita bahas, sudah kita bahas, ini juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke DFN.
DFN atau discretionary funds ini akan mengukur berapa tambahan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membeli aset dalam mencapai target penjualan, target revenue. Ini DFN dihitung tadi ya, DFN dihitung dari aset ya, dikurangi dengan liability plus equity. Ini forecast ya. Aset forecast, liability forecast, dan equity forecast. Akan ketemu DFN. Ini pada saat aset forecast lebih besar daripada liability plus equity, ini kita sebut dengan positif DFN. Positif DFN ya, artinya bahwa perusahaan itu butuh modal atau butuh pembiayaan yang dapat dilakukan dengan isu debt atau isu equity. Dalam melakukan isu di sini, ini akan menjadi kebijakan diskresi manajer atau manajemen di sini. Karena ini kita sebut dengan DFN, discretionary funds, kebutuhan dana diskresi. Artinya sumber pembiayaannya itu yang menentukan adalah manajemen. Apakah mau menerbitkan debt atau apakah menerbitkan equity. Yang tadi kita kembali ke capital structure, mana yang akan dapat menghasilkan IPS paling tinggi atau dapat menaikkan wealth dari pemegang saham. Ya, tujuan dari capital structure-nya. Namun pada saat forecast aset ya, itu ternyata lebih kecil daripada forecast liability plus equity, maka kita sebut di sini sebagai negatif DFN. Pada saat negatif DFN di sini terjadi, artinya perusahaan kelebihan pembiayaan. Banyak utang, kebanyakan utang, dan kebanyakan ekuitas. Hal yang bisa dilakukan, maka perusahaan bisa redeem utang atau mengurangi utang ya. Kemudian repurchase share, atau juga bisa meningkatkan dividennya. Dia kelebihan dana hanya untuk mencapai sales tertentu. Atau juga kalau kita ingin melihat dari sisi yang positif, berarti pada saat perusahaan itu memiliki dana yang idle, ya, otomatis perusahaan itu harus bisa menggunakan investasi dana tersebut. Misalnya dengan cara membeli aset lagi, mencari proyek lagi yang nanti akan dapat lebih meningkatkan revenue-nya. Itu kalau kita ingin melihat dari sisi yang positif. Ya, arti dari negatif DFN tersebut. Sekarang kita akan coba latihan bagaimana kita menyusun laporan proformanya. Misalnya di sini diketahui di 2019 ya, 31 Desember balance sheet-nya. Oke. Misalnya di bagian aset ada cash, ada AR, ada inventory, kemudian ada PP. Nanti harusnya kan
sendiri-sendiri ya. Ini biar cepat saya pakai PPE langsung. Case-nya misalnya di sini 70.000, 150.000, kemudian di sininya, bentar saya sambil hitung, 220, di sininya 150.000, kemudian PPE-nya 130.000. Kalau kita jumlah, 500.000. Kemudian di bagian liabilitasnya, itu misalnya ada account payable, ada accrued expense, kemudian ada bond, ada common stock, dan ada return earning. Account payable-nya misalnya 100.000, accrued expense-nya adalah 70.000, kemudian bond-nya adalah 150.000, 100 ditambah 70 ditambah 150, 320, kemudian common stock-nya adalah 100.000, RE-nya adalah 80.000. Oke, ketemu 500.000. Kemudian diketahui penjualan 2019 itu adalah 200.000. Net income-nya 2019 itu adalah 50.000. Dividen yang dibagi itu adalah 20.000. Misalnya di sini perusahaan menetapkan revenue akan naik 15%. Kemudian kita diminta untuk buat performanya. Misalnya di sini saya ganti deh, dividennya 40.000 deh. 40.000. Oke, sekarang kita langkah yang pertama kan kita tadi memisahkan mana yang akan berubah dan mana yang tidak. Nah, di sini saya akan mencatat, misalnya di sini aset, ada cash, ada AR, ada inventory, ada PPE. Oke. Kemudian di bagian liability plus equity, ya, itu ada account payable, ada accrued, kemudian ada bond, ada common stock, dan ada return earning. Aset di 2019, cash-nya tadi 70.000, 150.000, kemudian 150.000, 130.000. Totalnya adalah 500.000. Account payable-nya 170, 100.000, 70.000, 150.000, 100.000, dan 80. 100.000 dan 80.000. Kemudian kita ingin menghitung persentasenya, bahwa sales-nya 2019 itu adalah 200.000. Oke, sekarang kita hitung persentasenya, yaitu 70.000. Jadi yang berubah, jadi kalau saya
kasih warna merah. Yang berubah adalah semua aset, ini akan berubah. Kemudian ini yang berubah. Yang lainnya tetap RE kita hitung. Nah, di sini 70 ya, 70 dibagi dengan 200.000 ya, 35%. Kemudian AR-nya 150 dibagi 200 ketemu 75%. Kemudian 150 di 75%, dan terakhir 130 dibagi dengan 200 ketemu 65%. Yang berikutnya 100 dibagi dengan 200 50%, 70 dibagi 200 35%. Ini tidak. Nah, nanti kita hitung yang RE. Kemudian untuk yang 2020 kita akan hitung sales 2020, yaitu tadi ditetapkan dia akan naik 15%, maka sales 2020 adalah 200.000 dikalikan 1 plus 15%, yaitu ketemu sebesar 200.000 dikalikan 1,15, ketemunya 230.000. Di 2020, forecast-nya kita akan mengalihkan persentase di sini dikalikan dengan 230.000. Warna biru di sini 2020 kita akan hitung 35% dikalikan dengan 230. Ini 80.500, 172.500, 172.500, 149.500. Ini kalau kita jumlah 575, Pak. 575.000. Oke, kemudian yang account payable 50% dikali 230 ya. Sebentar. Ini 115.000, kemudian 80.500, di sininya tetap 150.000, CS-nya tetap 100.000, dan RE-nya kita hitung di sini. Kita hitung. RE 2019 itu adalah sebesar 80.000. Kemudian forecast net income ya 2020 ya, berarti 2020 berarti kita hitung profit marginnya. Profit margin tahun 19, yaitu net income-nya tadi diketahui 50.000. 50.000 dibagi dengan 200.000. Ini 50 dibagi 200. Itu 25%. Artinya net income 2020 adalah 25% dikalikan sales-nya 230.000. Dikalikan 230. 57.500. Kemudian ya, untuk yang forecast dividen kita hitung dividen payout ratio 2019, dividen yang dibayarkan adalah 40.000. 40.000, net income-nya adalah 50.000. 4 dibagi 5 ketemu 80%. Artinya dividen ya 2020 atau forecast-nya itu sebesar 80% dikalikan 57.500. 46.000.
kita bisa menghitung bahwa RE 2020 itu sama dengan 80.000 ditambah forecast-nya net income tadi adalah 57.500 dikurangi 46.000. 80.000 ditambah 57.500 dikurangi 46.000. 91.500. Maka di sini saya tulis 91.500. Kemudian kita jumlah 115.000 ditambah 8/5 ditambah 150 ditambah 100 ditambah 91.5. 537 ya. 537.000. Kalau kita lihat di sini, aset dikurangi dengan liabilitas plus ekuitas itu sama dengan 575.000 dikurangi dengan 537.000. Ketemu ini 575. 38.000. Inilah DFN positif ya. DFN positif berarti yang saya tambahkan di sini nanti ada DFN ya, itu sebesar 38.000 sehingga nanti totalnya akan menjadi 575.000. DFN yang 38.000 di sini ya, nanti menjadi diskresi perusahaan apakah dia mau isu debt ya, atau dia mau melakukan isu equity. Jadi kita hanya sampai dengan menghitung DFN di sini. Langkah kedua kita nyusun pro forma, langkah ketiga kita menentukan DFN. DFN-nya sebesar 38.000. Kemudian kalau kita ingin lebih lanjut, pilih yang mana? Ya nanti perusahaan akan bikin skenario. Seperti kemarin kita waktu menghitung EBIT EPS indifference point. Apakah kita mau pakai yang banyak leverage-nya atau yang sedikit leverage-nya. Ini kita sudah selesai membuat pro forma. Jadi pro formanya itu yang sebelah sini, yang 2020 di sini. Ini pro formanya. Gampang ya, jadi kita hanya menyusun laporan pro forma tahun 2020. Sekarang bagaimana kalau saya ganti sekarang? Misalnya misalnya saya ganti, ternyata dividen payout rasionya misalnya hanya 10% saja. Misalnya saya ganti sekarang asumsi yang berikutnya, bagaimana kalau apabila dividen payout rasionya itu 10%. Maka nanti RE 2020 itu akan berubah menjadi 80.000 ditambah dengan 57.500 dikurangi dengan ya, dividennya di sini, dividen 20 berarti akan menjadi 10% dikalikan 57.500. 5750 kurangi 5750 akan menjadi 80.000 ditambah 57.500 dikurangi dengan 5750. 131.750. Pada saat RE 2020 ya, itu sebesar 131.750. Dampaknya kalau kita lihat di sini ya, ini misalnya kita ganti ya. Yang ini kita ganti, nanti total 115 ditambah 80.5 ditambah dengan 150 ditambah 100 ditambah dengan tadi terakhirnya 131.75. Ternyata ya, dampaknya adalah liability plus equity-nya itu akan menjadi 577.250. Yang ini menyebabkan bahwa forecast ya, liability plus equity itu lebih besar daripada forecast
aset, yaitu 577.250 lebih besar daripada 575 ya. 575. Pada saat seperti ini, maka akan muncul negatif DFN. Nama lain dari DFN tadi adalah AFN, ya, additional funds. Ini sama saja ya, discretionary funds atau additional funds itu sama saja. Ini kalau ada soal yang diketahui AFN-nya, diminta berapa AFN-nya, itu Anda sudah tahu sendiri, ya AFN itu berarti sama juga dengan DFN. Pada saat terjadi di negatif DFN yaitu sebesar 57 dikurangi 575 atau 2.250 ya di sini. Maka perusahaan itu kelebihan dana 250, maka perusahaan bisa menambah dividen, perusahaan bisa repurchase, bisa redeem debt. Nah, ini adalah beberapa alternatif kalau terjadi negatif DFN. Sekarang ada beberapa istilah yang lain terkait dengan proforma di sini. Nanti kalau ditanyakan berapa total source of financing, kalau totalnya berarti ya sama dengan total asetnya. Dan kalau ditanya berapa DFN-nya, Anda sudah tahu bahwa DFN-nya adalah sebesar 38.000. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, nah ini adalah akhir dari materi kita, ya, materi kita terkait dengan DFN ya, terkait dengan forecasting laporan keuangan. Oke, misalnya nanti dalam soal tiba-tiba ditanyakan berapa total financing needs tadi ya, total financing needs berarti ada total aset di sini, total financing needs, itu sama dengan total aset. Kemudian kalau ditanya berapa project source of financing, itu berarti total liability plus equity-nya tidak termasuk DFN-nya, berarti hanya 537.000 di sini. Inilah project source of financing. Berapa DFN-nya? 38.000. Ini beberapa istilah yang biasanya sering muncul ditanyakan dalam soal-soal di proforma laporan keuangan.